Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu reviewer. Perkenalkan, saya Dila Anggraina. Saya salah satu tim dari konsultan muda kampus dalam pemetaan batas desa atau nagari di Kabupaten 50 Kota. Kegiatan yang kami sudah lakukan ini itu diketuai oleh Bapak Dr. Yudianto MSI dan anggota kegiatan ini adalah Bapak Dr. Afdal MPD dan Bapak Dr. Khairani MPD. Permasalahan. Nah, di sini kami ingin menceritakan mengenai mengapa lokasinya di Kabupaten 50 Kota yang kami pilih. Yang pertama, itu karena masih banyak kabupaten kota, yang belum optimal, terkait dengan penerapan kebijakan satu peta atau penerapan mengenai kebijakan informasi geospasial di mana di segala bidang pemerintahan itu diwajibkan, tabulasi datanya itu dijadikan sebagai informasi geospasial. Namun, eee, ketika kita melakukan pengecekan hingga ke pemerintahan nagari itu masih banyak nagari atau desa yang belum memiliki, informasi geospasial tersebut. Salah satunya yang paling banyak negara yang belum ada, eee, mengenai penerapan kebijakan satu peta ini adalah di Kabupaten 50 Kota. Nah, selain, negari atau desa yang ada di Kabupaten 50 Kota ini belum memiliki batas desa atau belum menerapkan informasi geospasial, negari tersebut juga masih belum memiliki, website yang berbasis SIG. Jadi, semua nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota hanya memiliki kalaupun ada ya Bapak Ibu, itu hanya memiliki website yang standar saja dengan informasi yang masih kosong. Jadi masih banyak, website nagari ini yang belum berjalan dengan optimal juga. Nah, kemudian selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita juga diinformasikan bahwa seharusnya pemerintahan nagari ataupun desa itu harus memiliki sistem informasi, di mana di dalam sistem informasi ini terdapat data nagari dan pembangunan nagari. Nah, pada umumnya kebanyakan sebelum, masyarakat mengenal yang namanya website nagari ini, semua informasi terkait dengan perencanaan ataupun informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh nagari atau desa, itu lebih banyak dituangkan, diumumkan itu dari spanduk atau dari baliho atau dari, informasi dari satu orang ke orang lain, hanya berdasarkan seperti itu saja. Nah, masalahnya di sini adalah ketika informasi itu dilakukan secara manual dari orang per orang, itu akan ada miss dalam penyampaian informasi. Atau ketika menggunakan spanduk atau baliho ini membutuhkan biaya yang lumayan. Setiap ada kegiatan harus ada spanduk. Oleh karena itu, kami memberikan solusi di sini. Jadi, karena permasalahan utamanya sebenarnya di nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota kan ada 2 permasalahan utama. Yang pertama belum ketersediaannya, peta batas nagari, kemudian yang kedua belum tersedianya website nagari yang berbasis sistem informasi geospasial, geografis maksudnya. Nah, karena permasalahan 2 ini maka kami juga memberikan solusi selama 2 tahun, di mana pada tahun pertama sudah kami lakukan yaitu dengan menyusun peta batas nagari di Kabupaten 50 Kota. Jadi itu sudah kami lakukan di tahun pertama. Nah, di tahun pertama itu konsultan muda kami yang terlibat dalam Multianalita Konsultan, itu pada tahun pertama itu, bertugas sebagai operator dan surveyor. Nah, di situ mereka bertugas untuk melakukan digitasi batas nagari tadi. Nah, pada tahun ini konsultan muda kami itu akan bertugas itu menyusun website nagari ini. Maka, solusi yang kami berikan untuk tahun yang kedua ini adalah membuat website nagari ini, tetapi dia masih berbasis sistem informasi geografis. Artinya berbasis SIG ini atau sistem informasi geografis adalah semua data yang dimiliki oleh nagari akan kita tuangkan menjadi data yang memiliki informasi geospasial. Nah, kelebihan dari pembuatan WebGIS ini adalah dia dapat memangkas biaya yang tadinya mau kita gunakan untuk baliho atau untuk spanduk, itu
akan terpangkas. Jadi nagari atau desa masih memiliki, biaya, yang bisa digunakan untuk yang lain. Nah, dengan menggunakan JIS Nagari ini, itu juga tetap mempertahankan fungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, untuk melaksanakan solusi ini, maka si konsultan muda kami yang tergabung dari MAC itu perlu adanya keterampilan yang lebih, karena ini menyusun website negari ya Bapak Ibu, jadi mereka perlu ada keterampilan tentang pembuatan website negari ini seperti apa. Dan kami memfokuskan pada tahun kedua ini adalah me kami ingin memfokuskan konsultan muda kami memiliki keterampilan tersebut. Nah, pelaksanaannya, jadi untuk memiliki keterampilan, bagaimana menyusun website nagari itu, maka kami lakukan dengan workshop. Jadi ada 3 kegiatan, yang pertama workshop, kemudian kami memberikan pelatihan WebJIS kepada konsultan muda, kemudian yang ketiga mendampingi konsultan muda ini dalam penyusunan WebJIS. Ini ketiga kegiatan yang kami fokuskan. Nah, dalam pelaksanaannya, jadi workshop yang kami lakukan itu adalah workshop public speaking. Kenapa kami mementingkan, public speaking ini, karena ketika si konsultan mudanya yaitu adalah mahasiswa, ya ini turun dia ke lapangan untuk mencari atau mengumpulkan data yang dibutuhkan, untuk website, nagari, maka mereka akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, karakter masyarakat ini berbeda-beda Bapak Ibu, terutama antar kabupaten. Jadi kalau mahasiswanya biasanya dia dari, pesisir selatan, ketika dia bertemu atau berinteraksi dengan masyarakat kabupaten 50 kota, pasti itu akan berbeda karakternya. Maka si konsultan muda itu harus pandai mengenali nagari dan kondisi masyarakat yang akan mereka datangi. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi dan, bagaimana menginfokan agar masyarakat ketika mengisi data, yang diperlukan itu paham. Jadi tidak ada kebingungan oleh masyarakat dalam pengisian data. Ini adalah tujuan dari workshop yang kami lakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data tadi oleh tim, konsultan muda, maka berikutnya mereka akan melakukan, pelatihan, maka akan diberikan bekal pelatihan WebJIS. Jadi di sini, diinformasikan kepada mereka bagaimana cara pembuatan dari WebJIS ini sendiri. Nah, peserta pelatihan ini adalah mahasiswa D3 Teknologi Pendan Jauh, di mana pada saat ini kami sudah upgrading menjadi D4 Pendan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Peserta pelatihan ini ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari mahasiswa itu sendiri dan konsultan muda kampus MAC kami. Materi yang di sini ya mulai dari pembangunan WebJIS, inputan data, sampai layout-nya. Nah, ini adalah, kondisi kami melakukan pelatihan, kami melakukannya selama 2 hari, mulai dari pagi sampai sore kami melakukannya karena pembangunan WebJIS ini agak lumayan susah dan banyak informasi yang perlu kami inputkan. Nah, kemudian penyusunan WebJIS. Nah, selama penyusunan WebJIS ini, tim konsultan muda sudah kan, mereka sudah sudah dibekali dengan pelatihan. Jadi ketika membangun, WebJIS ini didampingi oleh, tim dari Pusat Studi PSP 2DK Universitas Negeri Padang. Nah, kebetulan tim konsultan muda ini mereka, kami kerjasamakan dengan tim PSP 2DK, jadi mereka sebagai, tim penyusun WebJIS yang sedang dilakukan projeknya yang ada projeknya itu oleh PSP 2DK. Jadi mereka juga didampingi. Nah, khusus untuk kegiatan pengabdian kita ini, kami memprioritaskan mereka berhasil melakukan pembuatan satu WebJIS Nagari saja, yaitu adalah Nagari Tanjung Haro, Sikabukabu, Padang Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Jadi ini merupakan tampilan dari website Nagari yang sudah mereka susun, sudah konsultan muda susun, mulai dari profil sampai, informasi kontaknya itu bagaimana, ini layout-nya.
Nah, dalam pelaksanaan penyusunan WebGIS ini, mereka tadi turun ke lapangan, berarti ke Nagari, Tanjung Harus, Kabu-Kabu untuk mencari informasi mengenai data statistik terutama ya Bapak Ibu. Data statistik selain kami ngambil dari BPS, kami juga turun ke lapangan untuk mencari data yang kira-kira yang masih belum ada di data sekunder, maka kami cari turun ke lapangan. Kemudian ada lagi satu tim untuk WebGIS. Jadi, anggota konsultan muda kami, mereka harus tahu bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, cara mengumpulkan data, dan cara membuat WebGIS hingga sampai selesai seperti ini. Ini adalah produk yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kami. Nah, luaran kegiatan, dari pengabdian kami, yang pertama itu adalah jurnal. Jadi kami sudah mensubmit jurnal ke Jurnal Suluh Bendang Universitas Negeri Padang. Kemudian kegiatan juga sudah kami videokan dan, kegiatan ini juga sudah kami publikasikan dengan menggunakan media online. Sekian dulu Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.